Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sirawati dengan NIM channel 21001 dari program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang dan persediaan. Materi pembahasan yang pertama yaitu ada konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Materi kedua, perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Materi ketiga, ada perlakuan pajak pada persediaan. 1. Konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang ataupun penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Piutang pajak timbul setelah ada surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Terhadap piutang pajak tersebut, perlu dilakukan upaya penagihan piutang pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung jawab melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur ataupun memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi. Adapun rangkaian penagihan pajak secara umum meliputi 1. Surat teguran, 2. Surat paksa, 3. Surat perintah melaksanakan penyitaan, 4. Lelang. Materi kedua itu perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih merupakan salah satu jenis piutang dalam usaha dan bisnis, yang mana tidak dapat ditagih meski sudah dilakukan usaha semaksimal mungkin untuk melakukan penagihan. Hal ini wajar terjadi dan ada dalam laporan keuangan. Dalam perhitungan pajak, piutang tak tertagih ini dapat menjadi pengurang untuk menghitung penghasilan kena pajak dengan beberapa syarat tertentu. Adapun beberapa metode yang digunakan untuk menghitung piutang tak tertagih. Yang pertama, ada metode penyisahan piutang tak tertagih atau allowance method. Untuk nominal yang besar, metode pencatatan piutang tidak tertagih ini lebih sering menjadi pilihan. Komponen utama dari metode ini ada perkiraan piutang tak tertagih, entry jurnal dengan mendebit beban hutang buruk dan penyisihan kredit untuk piutang tidak tertagih. Menghapus akun piutang tak tertagih pada akun debit penyisihan piutang dan dikreditkan akun piutang yang sesuai. Yang kedua, ada metode penghapusan piutang tak tertagih atau direct write-off method. Metode penghapusan hanya dapat digunakan untuk metode yang kecil. Metode ini melibatkan penghapusan langsung ke akun piutang, sehingga Anda perlu mempertimbangkan syarat penghapusan piutang tak tertagih kepada konsumen. Dengan demikian, beban piutang tidak menjadi kerugian perusahaan, sehingga secara langsung piutang tidak tertagih ini tidak menghasilkan pendapatan dan akhirnya menurunkan laba. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang PPh. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ini merujuk pada piutang atas transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usaha yang tidak dapat ditagih, meskipun telah dilakukan upaya penagihan yang maksimal oleh wajib pajak. Jenis piutang ini biasanya muncul dari dalam industri perbankan, lembaga pembiayaan, industri dan jasa lainnya dapat menjadi beban biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Materi yang ketiga
Ada perlakuan pajak pada persediaan. Persediaan adalah salah satu elemen penting dalam operasional perusahaan. Elemen ini juga merupakan aktiva lancar terbesar dari perusahaan manufaktur maupun dagang yang tentu saja dikenai pajak. Maka dari itu, pajak persediaan juga harus tercatat dalam laporan keuangan perusahaan berdasarkan praktik akuntansi, pajak, dan akuntansi komersil. Prinsip dalam metode pencatatannya hampir sama. Dalam akuntansi perpajakan, persediaan sendiri umum perpetual ataupun average, LIFO maupun FIFO. Atau metode pencatatan fiskal sesuai Undang-Undang PPH Pasal 10 Ayat 6. Menggunakan metode FIFO, persediaan dinyatakan dengan nilai perolehan awal atau pertama masuk akan dijual terlebih dahulu. Sehingga nilai perolehan persediaan akhir adalah yang terakhir masuk ataupun dibeli. Sedangkan metode LIFO justru kebalikannya, yakni masuk terakhir keluar pertama. Dan metode pencatatan persediaan dengan average method menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan FIFO dan nilai persediaan FIFO. Persediaan ini sendiri dalam dunia akuntansi dalam negeri telah diatur dalam PSAK nomor 5 yang menyatakan bahwa aset juga termasuk persediaan dalam beberapa situasi. Yang pertama, persediaan ataupun barang perlengkapan yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Yang kedua, persediaan yang digunakan untuk produksi. Yang ketiga, persediaan ataupun barang dalam produksi namun untuk dijual ataupun diserahkan pada masyarakat. Yang keempat, ada persediaan atau barang yang menjadi barang jual maupun barang pelengkap kegiatan pemerintahan untuk masyarakat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.